warahmani wa birrahimi daimil isani. Nah, itu awalnya. Mudah-mudahan bulan depan nanti bait-baitnya bisa difotokopi sama pengurus. Jadi sebelum habis zikir, sebelum kita baca bait demi baitnya, nanti kita artiin, kita baca bareng-bareng dulu nazomnya, ya. Nah, ini sebagai pengantar aja yang dipegang sama bapak atau sama ibu, ya, mengenai pengertian ilmu tauhid dan pentingnya belajar ilmu tauhid, ya. Jadi ini pengantar aja. Ada, Bu? Udah pegang ya? Ya, sebelum tutup dengan doa, kita ngaji sebentar ya. Mudah-mudahan nambah iman Islam kita. Nambah kokoh kita punya akidah. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat, saya bacain sebelum nanti saya baca nazomnya, ya. Jadi insya Allah ya, nanti sama pengurus nazomnya difotokopiin, jadi bulan depan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di atas tuh ya, pengertian ilmu tauhid. Ini dikutip di kitab Tuhfatul Murid. Ya, banyak juga kitab-kitab yang menerangkan pengertiannya. Cuman di antaranya itu, apa sih ilmu tauhid? Kan gitu. Nah, di sini yang ilmu tauhid, ilmu yuqtadaru bih ala istibatil aqaidid diniyah min adillatiha al-yakiniyah. Kita baca artinya suatu ilmu yang karena ilmu itu, maksudnya yang karena ilmu itu ada kemampuan kita untuk mengokohkan akidah agama dengan dalil-dalil yang pasti. Ini takrif tauhid secara ringkasnya. Ilmu yang dengan ilmu itu bisa kokoh kita punya akidah, kita punya keimanan yang disertai dengan dalil yang pasti atau qat'i. Nah, ilmu tauhid, nah, kenapa sih disebut ilmu tauhid? Nah, karena di dalamnya itu membahas tentang keesaan, tauhidan. Itu artinya keesaan. Makanya diambil isi masdar, ilmu tauhid. Nah, itu isi masdar. Keesaan artinya ilmu yang membahas keesaan Allah Ta'ala. Nah, kadang juga ilmu disebut juga ilmu usuluddin, ilmu dasar-dasar agama. Kenapa? Karena di dalamnya itu dijelaskan pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam. Usul dasar atau pokok ad-din agama. Usuluddin berarti ilmu yang membahas pokok-pokok akidah dasar agama Islam. Nah, terkadang ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam, ya, ilmu kalam. Cuma udah jarang nyebut ilmu kalam. Kenapa? Karena dalam menjelaskan, memaparkan ilmu tauhid atau keesaan Allah perlu diucapkan kalam yang benar, ucapan yang benar, ilmu kalam. Jadi bila disebut ilmu tauhid boleh, ilmu kalam boleh, ilmu usuluddin boleh, ya. Cuma yang lebih masyhur ilmu tauhid, ya. Karena ilmu yang paling tua ilmu tauhid, ya. Karena pas Nabi diutus selama 40 tahun jadi Nabi dan Rasul, tinggal di Mekah. Ibu ya, itu 40 tahun mulai dakwah. Sebelum pindah ke Madinah berapa lama tuh Nabi itu? Sampai berapa tahun Nabi dakwah di Mekah itu? 10 tahun. 13 ya? 13 tahun, Bu. 13 tahun nanemin tauhid doang tuh, ngajarin keimanan. Baru 10 tahun tinggal di Madinah tuh baru timbul tuh ilmu fikih, ilmu tasawuf dan yang lain-lain. Berarti apa? Betapa pentingnya ilmu akidah, ilmu keimanan.
Dan krisis sekarang ini di tengah-tengah kita umat Islam, ya, satu krisis keimanan, krisis akidah, yang kedua krisis akhlak, ya. Makanya insya Allah tabarukan yang kita baca setelah zikir kitab Aqidatul Awam, salah satu cabang ilmu tauhid dasar yang mudah-mudahan kita dapat manfaat. Amin ya rabbal. Terakhir yang di buku pentingnya belajar ilmu tauhid. Nah, di sini nih. Kenapa sih sampai fardu ain belajarnya? Ibu ya. Ini anak-anak kita yang udah balik nih, tuh kalau nggak ngaji tauhid bisa dosa, Ibu. Kan udah saya paparin waktu itu kan. Cuman 3 yang kita pelajari yang hukumnya fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Sama ibu-ibu di majlis taklim nggak dibahas ilmu tauhid, cuman dapat 2 ilmu, ibu wajib ngaji keluar lagi ke taklim yang lain yang dibahas ilmu tauhid. Gitu. Ya, karena fardu ain. Di kampung misalnya agak nemu pisan yang dibahas tauhid, kudu wajib keluar kampung nyari ngaji ilmu tauhid. Lengkap, alhamdulillah. Oh, saya sono ngaji tauhid, sono ngaji fikih, enak tinggal mentak-mentak doang, kan begitu. Kalau nggak ada pisan wajib keluar kampung. Kenapa pentingnya? Sebab ilmu ini menyangkut akidah yang berkaitan dengan Islam. Sedangkan akidah merupakan pondasi bagi keberagamaan seseorang dan benteng yang kokoh untuk melihara akidah muslim dari setiap ancaman keraguan dan kesesatan. Nauzubillah. Terus sampai begini Bu nih, Pak. Sampai begini nih. Siapa orang yang ragu kepada zat Allah atau sifat wajibnya, jatuh dalam kufur. Nauzubillah. Namanya kufur bil i'tiqad. Misalkan ada orang muslim, dia nggak ngomong, hatinya bicara, sebenarnya Allah ada nggak sih? Keluar dari Islam saat itu juga. Kufur bil i'tiqad. Atau ragu sama sifat wajibnya, sebenarnya Allah maha tahu nggak sih? Sebenarnya Allah mendengar nggak sih? Tuh ragu begitu di hati kita, nggak diucapin, kufur saat itu juga. Na'udzubillahi min. Jadi sampai ragu sama Tuhan, ragu sama Nabi, sama Al-Quran, itu bisa kufur. Ya biar benteng kita yakin, kita jazm. Apa sih jazm? Keyakinan yang mantap, bulat, nggak ada ragu lagi sama Allah, sama Nabi, sama Al-Quran, rukun iman yang 6. Karena ragu sedikit wabil khusus kepada zat Allah, ini bisa menjatuhkan kita ke kufur. Makanya ulama bikin kitab, menulis beberapa banyak perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang jatuh pada kekufuran, baik secara lisan, secara perbuatan, atau secara keyakinan. Jadi penting banget ini. Makanya ketika ada orang tindakannya nggak baik, ucapannya nggak baik, pemikirannya nggak baik, sebab pertamanya keimanan, dasar pokok agamanya yang mesti diragukan. Dasar keimanan. Nah, sini ada. Kita sering kali mendengar terjadi berbagai macam penyimpangan dalam berpikir, dalam berkata, bertindak. Hal itu terjadi karena jauhnya pemahaman yang benar atas dasar-dasar akidah Islam dan masalah-masalah keimanan. Contoh hal kecil. Ketika ibu ditanya, "Oh, berapa sih rukun iman?" Gila kan gue nggak tahu. Pertama apa kok? Rukun iman sama Allah, percaya sama Allah. Maksudnya bagaimana? Dia bingung kita. Tuh dari situ kita udah kalah banyak. Saya tanya nih, bocah, tahu rukun iman berapa? Ada 6. Apa yang pertama? Sama Allah Pak Ustaz. Apa maksudnya tahu? Ya saya nggak tahu, wajar.
Tapi kalau kita nggak boleh, ini dasar buat kita. Nah itu nanti dibahas tuh dalam ilmu Jadi apa sih maksud iman kepada Allah Ta'ala? Bla 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 bla. Ini penting banget. Ya. Sekarang lagi akhir zaman udah macam-macam. Allah ya Karim. Betul nggak? Golongan, kelompok segala macam. Kalau akidah anak-anak kita nanti dikikis sama pahaman-pahaman yang baru yang dia kebawa segala macam. Hati-hati Bu, sekarang udah masuk ke kampus-kampus. Ya, jadi masukin pondok hati-hati, masukin kampus hati-hati. Udah masuk kaum liberal, Wahabi, Syiah. Ya, bahkan ke masyarakat udah pada masuk. Nah, ini siapa yang bentengin kalau bukan kita atau bukan orang tua Sekarang mungkin kita apa nih? Masih kenal sama ratib sama tahlil. 5 tahun ke depan belum tentu anak kita kenal sama tahlil sama ratib. Apa dibilang sama dia? Bid'ah, nggak boleh, haram. Betul nggak? Allah ya Karim. Nah makanya insya Allah kita habis zikir kita ngaji tauhid sedikit demi sedikit. Insya Allah. Ngapa-ngapa ya kalau jam 11 juga ya Bu ya. Loh, kalau mau ngaji pahalanya makin lama makin gede pahalanya Masya Allah. Ini kalau ngeliat pahalanya pusat terus begitu pasti. Karena gagal ngeliat pahalanya. Makanya udah 10 ini saya udah capek banget. Nah, saya baca satu bait aja deh ya. Ya, nanti tahu bulan depan di fotokopi sama pengurus. Bismillah, kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u. Bismillahi. Warrahmani. Wabirrahimi. Daimi. Al-ihsani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, abda'u, saya memulai. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, War-Rahman, zat yang maha pemurah, Wabir-Rahim, dan dengan zat yang maha penyayang, Daim, yang senantiasa, Allah, Al-Ihsan, memberikan kebaikan atau kenikmatan. Nah, saya baca sarahnya ya. Nah, ini sarahnya yang saya baca, Jala'ul Afham, karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Malki Al-Makki. Singkat, enak, mudah dipaham. Karena buat pemahamannya di sini di sarah gitu. Al-Mufradat Allah. Tadi ada lapas Allah enggak? Abda'u bismillah, ada ya? Ada. Allah alamul zatil wajibil wujud. Allah itu satu nama yang wujudnya harus ada. Satu nama yang wujudnya harus ada. Kalau wujud kita harus ada apa enggak? Kita dan alam semesta ini adanya boleh ada, boleh kah? Namanya jaiz, boleh ada, boleh enggak. Tapi kalau zat Allah wajib ada. Karena kalau Allah enggak ada, lah siapa ciptain kita? Betul enggak? Jadi kita sama seisi makhluk jaizul wujud, boleh ada, boleh enggak. Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan sebenar-benarnya. Ar-Rahman Wabir-Rahman. Apa sih Ar-Rahman? Nah, kalau kata Sayyid Muhammad, Ar-Rahman itu Al-Mun'im bijalalin ni'am, zat yang memberikan nikmat yang besar. Seperti apa Pak Ustadz? Kal iman. Masya Allah, iman. Alhamdulillah. Bukannya harta Ibu, bukannya mobil, bukannya apa lagi, tapi iman. Satu, iman, nikmat yang besar nih kata Sayyid Muhammad. Yang kedua, al-afiyah, bukannya sehat, al-afiyah. Jadi sehat itu dibawa al-afiyah. Bu, suka doain orang nggak? Saya doainnya sehat, afiat. Sehat itu lebih rendah daripada afiat. Al-afiyah, terjaganya pikiran kita dari sesuatu yang bikin kita nggak enak. Pikiran kita dihindarin sama Tuhan dari pikiran yang kagak enak.
Maksudnya apa tuh? Al-afiyah as-sakinah. Dikasih pikiran kita Masya Allah. Coba dah. Duit banyak, rumah bagus, pikiran pusing, Mbak. Bahagia nggak kira-kira? Saya udah ketemu langsung, Pak. Saya survei langsung. Kapan? Kemarin. Zaman apa, Bang? Yang 2 tahun tuh. Corona. Rumahnya gede, mobilnya ada, kamarnya Bu pakai AC, kasurnya spring bed. Bilang sama saya, pusat sampai nggak bisa tidur, saya mikirin tuh gara-gara di PHK. Alhamdulillah, walaupun corona tidur masih bisa pulas saya. Alhamdulillah. Padahal kasurnya spring, kagak jaminan. Jadi as-sa'adatul hakiki al-fikri wal qalb. Kebahagiaan yang sejati di pikiran, bukan di hadapan kita. Pikiran tenang, gak punya utang, kalau kata Joma, paling kaya udah hidup. Alhamdulillah. Walau makan bahasa kata ibunya Solin cuma makan bagian nasi sama ayam sepotong udah nikmat dulu nih. Ayam mau usah coba ikan tembang. Enak kan tembang, tanya mana Maya. Yang tembang sama sambal terasi, asem, menambah kita mah. Ayam masih nggak doyan, ayam nggak doyan. Nah kan jengkol sambalin. Nah ibu ya, 1 iman, 2 afiyah, tenang pikiran ya Allah. Pas mau ada kebutuhan mau sekolah, duitnya ada, tenang pikiran. Ya, mobil listrik ada duitnya, tenang pikiran. Alhamdulillah. Enak pikiran, punya laki nggak macem-macem, tenang pikiran. Enak nggak Bu kira-kira? Yang kedua, nikmat yang besar ar-rizki. Rizki ada 2 Pak. Ada rizkul zahir, ada rizkul batin. Rizki batin di atas, lebih tinggi dibanding rizki zahir. Apa rizki batin? Al-ilmu. Ilmu itu rizki yang luar biasa. Yang kedua, Allah kasih khusyuk kita dalam ibadah. Yang ketiga, Allah kasih kita hudur dalam ibadah. Enak gak? Pas ngerasain nikmatnya sholat, kayak gimana sih nikmatnya sholat? Nikmatnya baca Quran kayak gimana? Ibu kalau dikasih makan yang paling enak dikasih, makan gak Bu? Allah, enak banget. Coba pas sholat begitu gak? Saya aja belum tentu Bu. Ya Bang ya. Kita belum ngerasain tuh nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran. Pengennya buru-buru sih. Bener gak? Sholat pengennya buru-buru. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya. Oh. Apalagi zikir udah kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah. Rusak. Ya Allah. Ya. Nah itu nikmat yang paling besar. Nikmat bisa ngerasain nikmatnya ibadah. Mudah-mudahan Allah kasih kita. Amin. Yang kemudian nikmat yang besar kata Sayyid Muhammad wasam'i, pendengaran bisa nguping, bisa dengar enak. Alhamdulillah ya Allah, bisa dengar enak. Wal basar, bisa melihat. Ya Allah, nikmat, bisa melihat nikmat yang luar biasa. Bu guru saya punya cerita. Itu orang-orang soleh dulu kalau bangun tidur itu nangis Bu. Sambil baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itu sambil nangis. Kenapa? Dia megang matanya. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa ngelihat lagi. Tuh begitu. Dia megang kakinya, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Itu syukuri sampai kayak begitu Bu. Kita badan sehat, enggak sakit, pusing mengeluwe. Astagfirullahaladzim. Untung mereka nggak punya nafsu ya. Sehat afiat, rumah kagak ngontrak, udah punya anak, udah punya suami, ngeluh be. Na'udzubillah. Di sini mah kagak, di sono. Di sini nih kan, di sini di sono.
Canda ibu ya. Nah itulah nikmat-nikmat besar. Jadi Ar-Rahman zat yang mengasih nikmat besar, Ar-Rahim Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, zat yang memberi nikmat yang kecil. Seperti apa nikmat yang kecil? Ziyadatil iman, nambahnya iman. Wa wafurin ni'mah, sempurnanya nikmat. Wa sa'atir rizkinya luas. Wa dakatil akal, akalnya sempurna. Tambahan-tambahan aja itu. Ya. Nah itu. Sedikit lagi, daimul ihsan, wa birrahimi daimul ihsan. Nah ini nih, ini yang luar biasa nih, ini yang garis bawah ini. Allah itu daimul ihsan, mutatabi'u a'ta wal in'am min ghairi inqita. Allah zat yang memberikan suatu pemberian dan kenikmatan yang tanpa henti. Tuh, masya Allah. Per detik Allah kasih nikmat sama kita. Alhamdulillah. Per detik, bukan per minggu, per jam lagi. Maka sampai 32 kali Allah bahas dalam Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat per detik Allah kasih. Satu, nikmat apa? Jantung. Per detik. Coba jantung berhenti 5 menit. Bodar. Bener nggak? Atau koset dikit, langsung pakai apa bang? Pakai ring. Ya orang udah pakai ring ngeri-ngeri dah dikit dah. Betul nggak? Apalagi yang per detik? Kedipan mata. Bu, kita bisa ngedip nikmat. Coba ngedip dah. Jangan lama-lama, semenit aja. Merah keluar mata kita. Bisa ngedip, alhamdulillah. Allah ya karim. Tadi sholat 5 waktu doa nggak sama Tuhan? Ya Allah, besok bangunin saya lagi, sehatin saya lagi. Nggak pernah doa minta hidup lagi, benar nggak? Nggak pernah. Allah kasih hidup lagi, bisa ngeliat orang tua lagi, ya bisa ngeliat anak lagi, bisa ibadah lagi. Allah ya karim. Makanya orang-orang dulu bu, tanya emak dah, keselnya aja ngucapnya kalimat toy, bener nggak mak? Saya ditanya sama orang tua dulu, dia mama dulu. Kalau orang dulu itu sampai keselnya aja ngucap yang nggak bagus, tapi ngucapnya yang keselnya ngucap yang nggak bagus. Anak Badung, la ilaha illallah, tuh begitu. Diucap la ilaha illallah. Saking Badungnya anak, masya Allah, oh begitu. Tapi kalau orang sekarang gimana? Di bocah bener-bener Badung. Ya alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, bisa zikir, bisa ngaji. Ini kenikmatan yang Allah kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Amin. Bisa istiqomah dalam ibadah, menuntut ilmu, zikir, ya. Amin ya rabbal.